waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Yuli Ainunaji untuk menyampaikan materinya. Nanti kita akan tanya jawab setelah beliau menyampaikan materinya, teman-teman sekalian. Kepada beliau kami persilakan, monggo Prof. Nggih, matur nuwun Ustaz Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kalau sekarang ini masa ada nih bapak-bapaknya nih. Kang Najib, Ada Prof sekitar 4 atau 5 tadi Prof. Pak Slamet, Kang Slamet ini. Ya. Materi hari ini menarik ya, karena membahas seputar kalau kemarin-kemarin kesalahan ya dalam memilih kosmetik, kalau sekarang ini masalah yang sering muncul bagi anak muda ya. Oke, saya izin untuk ya. Ini kita mulai ya, karena ini 20 kita mulai aja. Yang belum masuk bisa nanti mengikutin ya. Nah, masalah jerawat ini itu seringkali muncul di SMP ya. Mudah-mudahan anak SD 10 tahun lagi enggak sampai ikut-ikutan pakai bedak. Ngeri ketika melihat, saya pernah melihat di sebuah rumah makan yang anak SMP sudah di dalam tasnya sudah pakai bedak dan sudah bersolek. Ini yang beda zaman ya, beda zaman. Mudah-mudahan enggak ketularan ke SD. Hanya minimal SMP, kalau untuk 10 tahun lagi ya kita enggak tahu ya. Oleh karena itu di sini peran daripada orang tua, karena apa? Karena kulitnya itu masih alami ya, masih asli. Sehingga eman-eman kalau dipakai produk kosmetik ya. Namun daripada nantinya dia coba-coba dengan produk lain yang belum tentu sehat, maka hadirkan saja SK8 Beauty ini di rumah. Nggak usah diperintah. Kalau zaman anak sekarang itu nggak usah diperintah, ketika orang tuanya pakai, itu pasti mereka akan melihat. Semakin kita menyuruh, maka semakin dia tidak akan pakai. Jadi biarin aja. Nah, penyebab jerawat dan cara ampuh mengatasinya, saya akan jelaskan di pertemuan malam ini. Nah, sekarang bisa dilihat, nanti materinya akan dibahas tentang apa itu kosmetika akne, kemudian akne sendiri itu seperti apa, penyakitnya seperti apa, sampai treatmentnya seperti apa, kemudian SKN8 hadir untuk memberikan solusi masalah yang saudara alami. Nah ini ya, akne penyebabnya adalah bisa karena produk kosmetik yang menyebabkan komedogenik. Komedogenik itu bintik-bintik yang muncul di permukaan kulit ya, dan menembus dalam pori-pori kulit sehingga muncul komedo dan milia. Kalau yang di sinetron itu namanya milea ya, sama apa namanya? Ya sama artis pemainnya itu ya, lupa saya, anak muda ya. Nah, menyebabkan peradangan. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa spot-spot titik-titik untuk jerawat itu seringkali muncul di mana gitu. Ada di dahi, pipi, kemudian ada nih di dagu, seringkali di area sekitar bibir nih. Nah, itu sudah zaman sekarang. Itu circle-nya anak-anak muda ya, anak-anak muda kalau sudah muncul jerawat, apalagi anak SMP itu muncul jerawat, itu udah diketawain tuh sama temennya. Ya, zaman sekarang ini bimbingan orang tua itu sangat berperan ya. Entah 10 tahun lagi itu bisa saja
kepercayaan diri itu akan merosot dengan munculnya jerawat. Berbeda ketika zaman mak-mak zaman dulu ya, malah oh berarti saya jerawat itu sudah dewasa, malah seneng gitu kan. Nah, sekarang sudah bergeser zamannya sehingga kita harus mau tidak mau harus menyediakan produk kosmetik ada di keluarga kita. Ya, keluarga masing-masing. Ada di dahi, pipi, hidung, ya kemudian sekitar bibir. Nah, masing-masing itu ada masalahnya. Kalau di dahi bisa karena pencernaan, stres, keringatan. Kalau di daerah hidung nih, rata-rata nih ada masalah jantung misalnya, atau tekanan darah. Kalau di pipi bisa karena pernapasan, ya bisa karena polusi udara, rokok ya. Kita nih misalnya perokok pasif itu. Nah, tetap aja bisa kena. Nah, ini seringkali di pipi. Kemudian di dagu, ini yang makanan berlemak, suka suka gulai misalnya, santan-santan ya, itu porsi yang lebih, maka dia akan produksi minyaknya akan semakin meningkat. Termasuk juga di produksi minyak berlebih ini dia ada di telinga dan pelipis. Nah, kalau di kantong mata itu seringkali kurang tidur ya, dehidrasi dan kotoran makeup. Oleh karena itu, nanti akan muncul nih anti aging di bawah mata sama di ini pelipis ya, dekat alis gitu. Itu kalau rahang seringkali kotoran dan minyak. Nah, kalau pas siklus haid ada di sekitaran bibir itu kelihatan banget. Nah, ini ya di pipi seperti ini. Nah, ini berupa papul ya, papul atau komedo whitehead. Nah, kayak gini merah-merah kayak gini, bintik-bintik. Dan frekuensinya bisa dihitung areanya. Nah, ini bisa dihitung. Kemudian, nah apa sih yang sebenarnya di akne vulgaris itu apa? Akne ya. Akne itu kondisi kulit ketika folikel rambut, jadi rambut tuh tersumbat oleh sel kulit mati. Kalau ada sel kulit mati, folikel rambut itu sebenarnya mau tumbuh, dihambat, ditutupin sama sel kulit mati, maka apa yang terjadi di sana? Bakteri, minyak, itu semuanya namanya tersumbat ya, semuanya juga akan meningkat ya. Jadi ketika produksi sebum meningkat, yang harusnya misalnya normalnya 2 misalnya, ini hanya sekedar contoh angkanya ya, kemudian dia meningkat, maka area di kulit itu akan tertutupin oleh minyaknya. Nah, disitulah yang harusnya folikel rambut itu tumbuh, karena dia tertutupi oleh minyak, maka si minyak-minyaknya itu akan masuk ke dalam folikel rambut. Nah, turun ke bawah, dan akhirnya minyak ini kemudian kita tidak sengaja tuh tangan kita nggak bersih misalnya ya. Nah, keseimbangan daripada mikroorganismenya terganggu. Kemudian pencetusnya adalah P. agnes. Nah, P. agnes ini unik sekali nanti ya. Nanti di slide berikutnya akan lebih jelas lagi terkait dengan P. agnes atau bakteri agnes, timbulnya jerawat. Nah, akne vulgaris ini memang gangguan dermatologis yang berasal dari namanya pilus baseus yang ditandai dengan seborrhea. Nah, ini ya, ini komedogenik, bisa terbuka dan bisa tertutup. Faktor utamanya adalah produksi sebum, produksi minyak, ya kelenjar minyak, sehingga di sini terhambat.
pada folikel rambut. Kalau saudara lihat, jeli melihat, ketika tumbuhnya rambut saja, itu dia ada kayak putih gitu. Nah, kalau dipencet di situ ada rambutnya. Itu ciri-cirinya ya. Kemudian akne sendiri itu mempengaruhi remaja dan dewasa. Ya 85% usianya di antara 12 sampai 24 tahun. Berarti 12 itu di usia apa ini? SMP ya. Di usia SMP hingga 24 tahun. Lulus S1 ya. Lulus kuliah itu, nah itu rata-rata jerawat itu dipengaruhi oleh masa-masa tersebut. Kulit orang dewasa yang sehat, komposisi bakteri dan terutama mikrobiom tergantung pada karakteristik dan susunan kimianya. Nah, ketika harusnya mikrobiom itu kumpulan bakteri, virus, dan jamur itu baik semuanya, ketika keseimbangannya terganggu karena produksi minyaknya itu berlebih, maka disinilah sudah mulai goncang. Yang awalnya P. acnes itu baik, ketika dia terganggu, maka dia menjadi jahat ya. Semua kalau lingkungannya jahat, orang baik aja bisa jadi jahat ya. Kalau dia di lingkungan jahat. Nah, faktor penyebabnya bisa karena genetik, bisa karena hormonal, jadi yang siklus menstruasi, kemudian yang sekarang lagi masa pubertas ya, kemudian sudah mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis, sudah memikirin hal yang lain gitu kan. Atau kalau misalnya yang sudah lulus atau yang sedang kuliah nih, saya lihat tadi ada yang sedang kuliah ya, ada yang sedang kuliah, kemudian memikirin sesuatu kuliahnya gitu. Nah, di situ tingkat stresnya sudah mulai muncul. Nah, akibatnya apa? Memicu produksi sebum yang berlebih. Kemudian kita secara tidak sengaja, kita makan makanan yang berlemak, karbohidrat yang tinggi, pedas, garam yodium, itu juga semuanya sebum yang berperan ya. Jadi memicu untuk produksi sebum yang berlebih, hormonal. Nah, intinya itu di kelenjar minyak ya. Produksi sebum berlebih, minyaknya berlebih, otomatis dia menutupin daripada permukaan kulit ya, pori-pori kulit, kosmetik dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini ya, infeksi bakteri, pekerjaan karena polusi sinar matahari, makanya di paket jerawatnya itu di SKN 8 ada facial wash, toner, sama day cream. Karena apa? Ketika orang bekerja stres gitu, atau anak mahasiswa yang lagi kuliah, lagi stres, kemudian nggak sempet tuh pakai apa-apa, kemudian udah pindah dari ngambil sampel misalnya. Nah, terkena paparan matahari, panas-panas gitu, maka ada day cream-nya gitu. Kemudian ada iklim cuaca panas dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini ya, P. acnes-nya itu terjadi ketidakseimbangan. Lebih banyak patogennya daripada bakteri komensialismenya, atau yang bakteri sama-sama menguntungkannya. Jadi dia awalnya itu bersahabat, ketika ada pencetusnya, maka P. acnes ini tidak seimbang. Nah, disitulah mulai P. acnes itu unik nih. Dia bisa menarik sel-sel darah putih. Masalahnya dia tingkat ketertarikannya bisa menarik yang lain itu sangat tinggi. Ketika sel darah putih itu
tertarik sama P. agnes, maka P. agnes akan menghancurkan si bakteri tersebut atau sel-sel darah tersebut. Itu yang berbahaya ya. Karena unik sekali kerja dari P. agnes ini atau bakteri penyebab jerawatnya ini. Nah, kita lihat nih, patogenesis. Patogenesis itu perjalanan akne vulgaris, mulai dari produksi sebum yang berlebih hingga terjadinya radang. Dan pencetusnya adalah bakteri. Nah, ini ya, meningkatkan produksi sebum. Jadi ada 4 faktor dan solusinya juga ada di sini. Pertama, masalah peningkatan produksi sebum karena hormonal, baik itu pubertas, kemudian mungkin ada yang siklus hormonalnya mens gitu kan. Nah, di sini kelenjar sebasnya membesar, kemudian produksi sebum meningkat, produksi minyak meningkat, terjadilah namanya akumulasi sebum dalam folikel. Sehingga awalnya kapasitasnya misalnya daya tampungnya 50 mili misalnya ya, atau 50 liter misalnya daya tampungnya, ini gara-gara produksi sebum berlebih, maka amber ya, atau meluber si minyaknya. Jadi produksinya bisa 100 liter misalnya. Nah, coba bayangkan kalau kapasitasnya itu 50 liter, kemudian minyaknya 100 liter, apa yang terjadi? Dia tumpah. Ya, tumpah-tumpah ke kulit lainnya. Nah, di sini harusnya nanti ada gambarnya ya. Folikel rambut itu naik, akhirnya nggak jadi naik, ketutupan si namanya sebum ya. Nah, menjadi substrat atau makanan bagi mikroba untuk berkembang biak melakukan kolonisasi. Ya, kolonisasi. Jadi dia akan mengajak teman-temannya, ayo rek, iki kita makan nih, banyak makanan nih gitu. Itu dia akan mengajak teman-temannya untuk bergerombol menghabiskan makanan yang ada. Nah, kemudian terjadi namanya hiperkeratinisasi. Nah, disinilah sudah mulai yang namanya yang harusnya dia itu rapat ya, susunan rongganya kelenjar itu rapat, di sini berubah nih. Gara-gara tadi ketiban minyak yang banyak, kemudian disinilah terjadi obstruksi atau kerusakan yang namanya folikel. Nah, kemudian di sini adanya sudah mulai diaktifasi yang namanya P. agnes. Awalnya P. agnes itu berteman baik dengan bakteri jamur yang ada di dalam kulit atau flora normal yang ada di dalam kulit. Ketika pencetusnya itu makanan, maka egoisnya mulai muncul nih. Minta menang sendiri. Maka si Agnes nih seakan-akan mengajak teman-temannya, tapi niatnya mau diajak untuk kerjasama, tapi dibunuh malahan sama si Agnesnya ini. Itulah uniknya bakteri Agnes. Ya. Dia mudah menarik daya camnya ya. Kalau sekarang itu laki-laki atau wanita, inner beauty-nya itu keluar, bisa menarik yang lain. Ketika ketarik sama P. agnes ini dilemahkan sudah. Enak aja kamu mau makan punya saya gitu kan. Nah, ini ketarik sama P. agnes kemudian dibunuh pelan-pelan. Sehingga dia terjadilah di sana radang ya. Yang harusnya keluar ya, kemudian tertutup sama minyak, ada bakterinya di sana, kemudian kita tidak sadar ada
keluar yang namanya benjolan. Nah, disitulah yang dimaksud radang atau terjadi inflamasi. Oleh karena itu, solusinya pilih produk-produk yang menghambat produksi sebum. Di SKN 8 Beauty yang menghambat produksi sebum adalah di facial wash. Oleh karena itu, facial wash SKN 8 ini favorit ya. Selain untuk mengurangi produksi sebum atau menekan produksi sebum yang berlebih, selain itu juga mengatasi pori-pori yang membesar. Nah, ini yang ada di facial wash. Kemudian di facial wash juga, nah, untuk antibakterinya sangat kuat. Makanya tuh yang gede-gede, ya jerawat yang besar-besar, kalau pakai facial wash, pasti mengering dengan cepat. Apalagi karena ketidaksetimbangan mikroorganisme yang ada di dalam kulit, maka kita tambahkan mikrobiom di dalamnya, nah dia akan kembali lagi tuh. Yang awalnya si P. acnes itu egois, teman-temannya dibunuh semua ketika terjadi ketertarikan, kita tambahkan nih pasukan dari luar. Mau ngapain lo Agnes? Ya, ini datangkan pasukan yang banyak nih. Emang kamu bisa bunuh saya gitu kan. Nah, ini akhirnya perang tuh. Akhirnya P. acnes ketika ada mikrobiom dalam jumlah besar, terjadi keseimbangan, maka ya sudah deh, saya takluk dah gitu kan. Saya akan bergabung dengan kamu. Nah, dia akan kembali lagi tuh menjadi sahabat. Ya, ketika terjadi keseimbangan lagi, maka P. acnes ini yang awalnya jahat, egois, mau membunuh, akhirnya jadi sahabat lagi tuh sama bakteri, jamur yang ada di dalam kulit area sekitar. Nah, itu ya. Nah, ini ya leukosit, memfagositosis, P. acnes, dan lain sebagainya. Sehingga dia terjadi kerusakan di dalam kulit. Nah, peran dari mikroorganisme atau mikrobiom, ditambah lagi ada yang namanya prebiotiknya, yaitu untuk antibakteri, untuk mengembalikan pori, ya dia tidak melebar, artinya dia kalau semakin melebar, maka dia dengan mudahnya si minyak itu untuk membentuk yang namanya tangki-tangki baru gitu. Nah, di sini bagaimana pori-porinya itu tetap seperti semula, tidak semakin melebar dan tidak semakin melebar. Itulah peran dari produk SKN 8 yaitu facial wash. Apakah di luar sana banyak? Ya, saudara harus smart ya dalam memilih produk. Karena di SKN 8 ini ada semua. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Nah, di sini yang awalnya produksi sebumnya biasa, yang awalnya produksi sebumnya biasa aja, tiba-tiba ya dia meningkat tuh. Sehingga yang awalnya sirkulasinya lancar, lah folikel rambutnya ini keluar dengan mulus tanpa adanya halangan, maka ketika dia produksinya berlebih, dia akan menutupi tuh jalannya ini si folikel ini untuk keluar. Nah, akhirnya dia merambah ke area kulit lainnya sampai dia ketutup. Nah, sedikit-sedikit tuh dia akan ada rembesan ya, rembesan ada titik-titik pori-pori yang dia terbuka dan dia akhirnya masuk ke bawah. Nah, dia terserap saking saking banyaknya sih minyak yang ada di dalam permukaan dia masuk tuh untuk mengisi ruang rongga-rongga yang kosong. Nah, disinilah makanannya bakteri. Nah, karena ini ada ketutupan sama minyak, maka di sini timbullah inflamasi. Dia mau berontak ya enggak bisa gitu kan.
mau menjerit itu enggak bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah deh, saya kasih aja benjolan gitu. Nah, disinilah perannya dalam satu produk itu ada antiinflamasinya, anti radangnya, ada antibakterinya, ada untuk kontrol sebumnya, ada untuk mengontrol porinya agar tidak membesar. Itulah peran dari produk Vessel Wash ya. Kemudian simptom atau gejala. Banyak faktor penyebabnya. Nah, gejalanya ada menjadi dua, ada non-inflamasi berupa komedogenik ringan. Komedogenik ringan bisa karena produk kosmetik yang kurang cocok gitu kan. Atau bisa juga karena inflamasi, yaitu papul, pustul, nodul, jerawat, sistik. Nah, kalau sudah sistik ini bahaya ya, karena sangat padat ya. Nah, kalau papul masih biasa. Nah, kalau non-inflamasi itu gejalanya ada komedo terbuka, juga ada komedo tertutup, dia tidak meradang, namun dia berwarna merah dan dapat dilihat. Nampak maksudnya ya. Nah, kemudian ada blackhead, berarti ini black itu hitam ya, kemudian head itu ada di kepala, yang nempel pada kepala tuh. Nah, folikel yang memiliki pembukaan diisi dengan sebum dan sel-sel yang mati dia di sana. Warnanya, tampilannya gelap, menempel di folikel. Nah, warna gelap tersebut disebabkan oleh adanya komedo, ya, adanya komedo terhadap oksigen. Nah, kemudian di sini juga jarang jenis komedo terbuka, kemudian dia berkembang menjadi lesi, kemudian muncullah inflamasi, itu sangat jarang. Ya. Jadi pahami di wajahnya masing-masing ya. Ada whitehead, terjadi ketika folikel pembuka tetap tertutup dia, sehingga sulit dilihat karena memiliki warna kulit yang biasa. Jadi seperti normal aja gitu. Itu whitehead. Komedo tertutup bukanlah lesi, inflamasi. Kemudian komedo tertutup berpotensi kemungkinan berkembang menjadi lesi inflamasi daripada komedo terbuka. Nah, ini ya contohnya gini. Nah, seharusnya ini normalnya dia rambutnya ini bisa nembus area kulit, maka dia tertutup oleh plak, ya ada blackhead, ini namanya hitam ya. Nah, yang hitam. Kalau yang whitehead di sini ada gundukan ya, ada benjolan, ini putih sudah. Tidak ada warna hitamnya sama sekali. Nah, ini yang harus dikenali oleh masing-masing individu. Ya kalau Agnes, apalagi yang suka mencet-mencet jerawat, nah itu bisa jadi blackhead ya, bisa jadi hitam. Ini inflamasi karena papul, pustul, nodul, dia juga berwarna merah, sistik dan komedo tertutup. Kalau pakai alat itu kelihatan ya, kalau pakai alat deteksi gini ya, yang harganya 3,5 juta itu kelihatan sudah. Mana yang kemerahan, mana yang hitam, mana yang kurang nutrisi, itu kelihatan semua. Apakah nanti ya pertanyaannya ya. Kemudian papul, benjolan kecil menonjol berwarna merah, ini ya. Ini ciri-cirinya. Lesi utama. Ini ciri-cirinya. Nah, kemudian kalau pustul, ini jenis-jenis akne ya yang muncul. Pustul, ada benjolan lunak, nanah dengan nanah putih di ujungnya.
Kemudian ada berwarna merah juga keluar saat melawan infeksi sel darah putih mati dan membuat nanah. Nah, itu ya yang terakhir kita suka mencet-mencet tuh, terakhir ada berwarna putih disebut jerawat, namanya pustul. Kalau nodul, lesi yang dalam. Jadi ada jerawat itu yang sampai akarnya ke dalam itu keluar gitu. Mirip dengan papul tapi jauh lebih dalam. Kan ada ketarik plus sama apa namanya? Rambutnya biasanya gitu ya. Kita nggak sadar tuh. Sering anak muda tuh ketarik gini terus kalau saudara lihat tuh kalau sudah sama rambutnya gitu. Ada apa putih-putihnya, kemudian ya ada merah-merahnya juga, kayak darahnya juga gitu. Nah, itu sudah nodul ya, agak ke dalam. Kemudian pecahnya dinding folikel terjatuh jauh di bawah bagian pada dinding dan lain sebagainya ya. Kemudian, nah kalau sista ini sudah berupa nanah ya. Ini yang parah banget itu sista. Nah, ini sudah parah banget. Ada yang gede-gede jerawatnya karena produksi sebumnya itu kencang banget itu. Nah, ini ya ciri-cirinya seperti ini. Sista ini sudah besar dia ya, besar. Nah, ini seperti ini dan timbul nanah dan radang ya. Biasanya bekasnya gede-gede. Nah, kalau kategorinya berat itu areanya. Jadi satu area ini ada berapa jumlahnya. Nah, ini sudah ada blackhead-nya juga ya. Ada black-nya juga dan ini juga parah ya. Kalau ini mah dikit tapi ringan ini kerasnya kalau yang ringan. Jumlahnya juga sedikit. Jadi nanti kalau parameternya diklasifikasikan dia ringan, sedang, berat, itu jumlah area yang terkena apa namanya munculnya pustul berapa, nodulnya berapa. Nah, treatmentnya apa? Nah, inilah yang membedakan treatmentnya apa? Ada yang namanya herbal, obat tradisional, kemudian ada juga yang kimia. Nah, kalau ada suatu produk, dia juga pakai tea tree oil misalnya, digabung sama asam salisilat. Nah, ini yang apa ya, cirinya yang kurang pas. Kalau kimia-kimia aja, karena biar bisa di-track. Kalau combine, nah ini yang kurang bisa di-track segmen pasarnya yang belum kebentuk juga ya, kalau campuran kayak gini ya. Nah, rata-rata kalau untuk treatmentnya, kalau Bapak Ibu pergi ke dokter, itu dikasih tuh non antibiotik. Nah, ini rata-rata kalau yang di farmasis, yang diajarkan hanya dari sudut pandang kimia. Yang ada BPO, benzoil peroxide. Nah, kalau kayak gini-gini semuanya menyebabkan kering. Memang tujuan daripada kimia ini untuk membuat kering semua di kulit. Nah, cuman kita harus juga di dalam suatu formula itu menambahkan juga umektan. Nah, biar apa? Kulit kita enggak kering-kering banget. Gitu ya. Kemudian asam salisilat, resorcinol, sulfur, retinoid, memang efeknya cepat kalau kimia. Hanya saja kalau kulit kita lama-lama kepapar bahan kimia juga ada keseimbangan hormon mikroorganisme yang ada di dalamnya itu merasa risih, merasa terganggu. Sehingga kalau saya itu lebih ke arah natural ya. Pak, bukannya Bapak farmasi juga. Iya, segmen pasarnya berbeda ya karena asam salisilat, kemudian benzoil peroxide. Nah, ini semuanya pakai bahan-bahan kimia semuanya ya. Azelaic acid. Nah, kalau mau di-combine itu bisa pakai turunan yang rendah. Ini azelaic
acid. Kalau asam salisilat, resorsinol ini yang first choice ya, first line. Kalau sekarang semuanya main turunan. Karena apa? Karena efeknya ke kulit dampaknya itu kecil untuk terjadinya iritasi. Artinya kekeringannya itu lebih rendah. Kemudian rata-rata mindset-nya kalau sudah ada P. acnes, kemudian dilihat besar-besar, itu seringkali kalau antibiotik ini haknya dokter. Sehingga kalau saudara pergi ke klinik kecantikannya dokter, itu sudah ada peresepan, pastilah di situ ada antibiotik yang saudara nggak tahu ditambahkan. Di situ ada antibiotik, di situ ada asam salisilat, atau resorsinol, atau retinoid, yang menyebabkan kulit bisa mengelupas, ya, bisa nanti kering cepat, tapi kering-kering banget juga nggak sehat juga. Jadi hanya dari satu sisi manfaat patogenesisnya tadi, 4 faktor tadi terselesaikan, tapi tidak melihat bahwa di sana ada flora normal. Jadi sudut pandangnya berbeda ya. Kemudian terapi acnes juga bisa menggunakan, nah kalau retinoid ini tadi turunan vitamin A, kemudian apa namanya, nah ini tadi sudah ya, ada benzoyl peroxide dan sebagainya, atau bisa pakai laser. Nah kalau saudara di klinik kecantikan itu ada yang namanya laser, kemudian ada yang sedot akne, itu ada ya. Nah, kalau ini sistemik ya bisa pakai combine dengan oral. Seringkali dokter meresepkan tambah antibiotiknya. Jadi sudah ke dokter, krimnya dikasih antibiotik, kasih non antibiotik juga, kemudian kasih minum, udah. Itulah yang membedakan antara klinik dengan salon kecantikan. Dia berhak untuk meresepkan dan berhak untuk treatment yang misalnya apa namanya, yang menggunakan combine dengan bahan kimia itu. Kemudian ada terapi hormon ya untuk kombinasi oral kontrasepsi. Untuk apa tujuannya? Untuk menghambat reseptor androgennya. Nah, ada treatment yang bisa dilakukan kalau di salon kecantikan tuh nanti misalnya ada yang berminat tuh ingin mendirikan salon kecantikan, itu nggak apa-apa untuk awal-awal. Nah, untuk mengurangi yang namanya akne vulgaris, bisa pakai chemical peeling AHA dan AMA itu. Kemudian ada ekstraktor. Ekstraktor ini untuk narik komedo, ya, sedot gini ya. Kalau Bapak Ibu tahu sedot apa namanya WC ya, itu ditarik tuh, habis dipencet tuh sama alat, habis itu ditarik sama ekstraktornya. Nah itu ya, daripada meremas dengan tangan, itu kan setelah ada alatnya yang kayak apa namanya, yang lancip-lancip itu, yang kayak besi itu, diremas-remas gini, kemudian kan ada yang bisa langsung ditarik-tarik tuh. Setelah diremas, kemudian diangkat komedonya, biar kotoran-kotoran tidak menutupi pori-pori kulit lagi. Seperti itu. Kemudian ada terapi optik. Nah ini yang sering dilakukan nih sama, seringkali harga kayak gini nih 200.000 ya, atau 100 berapa ya, kalau dulu bisa 200.000 untuk visible light, ya ada yang dipanasi gini aja, kemudian ada yang pakai laser, ada yang fotodinamik terapi juga ada ya. Nah itu treatmentnya masing-masing itu ada harganya. Semakin mahal terapi optik yang alat yang diinginkan, maka harganya juga semakin mahal. Kemudian ada terapi herbal, terapi alternatif, bisa lidah buaya dan lain sebagainya. Makanya di sini di facial wash juga ada aloe vera. Jadi sudah komplit ya, ada pori, ada moisturnya terjaga,
humektannya juga terjaga. Kalau pembatasan diet ini belum terbukti. Tapi kalau untuk mengurangi lemak itu juga bisa ya. Mengurangi lemak karena pencetusnya untuk minyak itu ada di lemak. Kemudian, nah ini evaluasinya bisa pakai alat ya. Harusnya pakai alat. Kita misalnya seminar tuh, beli aja alatnya 3,5 juta, itu bisa melihat tuh titik-titik mana yang muncul jerawat. Nah, di sanalah itu treatmentnya. Yang paling murah 3,5 juta. Kalau mau yang lebih lengkap lagi itu ada ya, sampai 20 juta ada ya, sampai 30 juta ada. Nah, disinilah yang tadi saya ceritakan, solusinya apa? Tadi kan saya jelasin masalah, kemudian saya singgung itu facial wash, isinya apa? Ada aloe vera tuh tadi untuk moistnya terjaga, ya moist, kelembaban kulitnya terjaga, kemudian ada spirarea itu untuk antibakterinya yang sangat bagus. Di dalam facial wash juga ada mengontrol sebumnya, yang paling utama ada kontrol sebum dan pori pori kulit harus dijaga. Dan jangan lupa di sini juga penggunaan surfaktan, kita menggunakan combine ya dengan amfoter dan tingkat iritasi yang sangat rendah untuk wajah. Kemudian dikombin dengan booster toner ya, booster toner. Nah, di sini juga saya tambahkan yang namanya Sakura Flower untuk antibakterinya juga. Arisema ini untuk brightening, mengembalikan wajah-wajah yang kusam gitu. Nanti kita kembalikan lagi nih untuk kembali seperti semula, elastisitasnya juga terjaga. Di sini ada untuk brightening juga di morus albanya. Kemudian kita tambahkan nih, di sini ada galactomises yang mana di sini perannya untuk menghantarkan nih, selain untuk menjaga keseimbangan mikroorganisme yang ada di dalam kulit, mikrobiom yang ada di dalam kulit, dia juga menghantarkan si nutrisi-nutrisi ke area kulit yang kekurangan nutrisi. Ke area tadi namanya dehidrasi. Itu dihantarkan tuh. Jadi ibarat bangunan tuh ada material, ada pekerjanya. Nah, disitulah peran pekerja untuk membuat tekstur bangunan yang kokoh. Nah, disinilah peran kombinasi antara probiotik dan prebiotik. Kemudian tadi dijelaskan, nah ini kelemahannya mahasiswa, kemudian kelemahannya para karyawan ya yang berangkat pagi atau yang sering mak-mak yang jemput anaknya kepanasan. Nah, di sini sangat cocok sekali untuk rangkaian paket jerawat untuk all day cream ya. Karena apa? Di all day cream ini sudah ada yang namanya titanium dioksida untuk melindungi kulit dari sinar matahari. Kemudian ditambah untuk nutrisi dalam kulitnya itu terpenuhi dengan ada vitamin B ya, B3, ada atau yang namanya niacinamide. Kemudian karena untuk estetika biar terjaga, maka kita tambahkan nih mica ya, atau foundation ya, kita tambahkan namanya foundation. Nah, itulah serangkaian daripada paket akne yang sangat recommended sekali untuk Bapak Ibu sekalian dan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Saya rasa cukup dari saya.